warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Mutiara dalam materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Materinya tentang proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu tentang tahapan-tahapan kegiatan desain produk. Nah ya, seorang produk desainer itu harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Nah, yang pertama itu kita harus memformulasikan hasil marketing research. Nah ya, adapun yang menjadi titik tolak dalam tahapan kegiatan desain produk adalah riset pemasaran. Untuk mengetahui produk yang diinginkan pelanggan, produk desainer dapat memperoleh data dari riset pemasaran yang langsung berhubungan dengan pelanggan. Riset ini dilakukan baik untuk produk yang betul-betul baru maupun untuk produk yang sudah ada. Nah, yang kedua, mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan suatu produk, maka desainer harus mempertimbangkan kemampuan dari perusahaan itu sendiri. Di antaranya tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan penunjang, dan perkakas lainnya. Nah, dalam membuat produk, desainer harus mempertimbangkan biaya yang seekonomis mungkin. Nah, kemudian membuat sketsa. Dalam membuat sketsa, bentuk dari produk yang akan dibuat akan terlihat jelas satu dengan yang lainnya. Sketsa tersebut dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja. Nah, atau disebut juga blueprint. Sketsa dari masing-masing produk, walaupun sketsa ini tidak menunjukkan ukuran-ukuran yang sebenarnya, tapi dapat terlihat dalam skala perbandingan. Nah, yang kemudian membuat gambar kerja. Pembuatan gambar kerja adalah merupakan tahap terakhir dalam kegiatan desain produk, di mana dalam gambar kerja ini dapat digambarkan bentuk dan ukuran yang sebenarnya dengan skala yang diperkecil. Selain itu, dalam gambar kerja juga diperlihatkan bahan-bahan yang akan dipergunakan dalam pembuatan produk tersebut. Setelah gambar kerja tersebut selesai dirancang, kemudian diserahkan kepada pelaksana kegiatan untuk segera dipelajari dan dikerjakan lebih lanjut cara proses produksinya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang pertama, fungsi produk. Setiap produk yang akan dihasilkan mempunyai fungsi atau kegunaan yang berbeda. Hal ini tergantung untuk keperluan apa produk itu dibuat. Dengan demikian, desain produk itu berhubungan dengan bentuk dan fungsi dari suatu produk. Keduanya memegang peranan penting dalam menentukan suatu desain produk yang pada dasarnya untuk memberikan kepuasan yang maksimal bagi konsumen atau pelanggan, baik segi kualitas maupun segi kuantitas. Nah, kemudian standar dan spesifikasi desain. Dalam hal spesifikasi dan standar desain, suatu produk akan terlihat dari sambungan-sambungan. Dalam hal ini, perusahaan harus merencanakan bagaimana menyambung bagian-bagian supaya tidak terlihat ada bagian yang kosong. Bagian-bagian ini berfungsi untuk menyesuaikan ukuran keserasian desain disambung dengan bagian lainnya, sehingga apabila disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat. Bentuk atau pada waktu mendesain bentuk perlu diperhatikan mengenai keindahan dengan penyesuaian menurut fungsi dan kegunaannya. Ukuran yaitu merencanakan ukuran yang seimbang dari bagian-bagian produk secara keseluruhan. Mutu, suatu produk harus disesuaikan menurut fungsi produk tersebut. Apabila akan digunakan dalam jangka waktu lama, maka mutu produk tersebut harus tinggi bila dibandingkan dengan produk yang akan digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Dan ada bahan dan ada warna. Selanjutnya ada tanggung jawab produk. Ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab dari produsen sebagai pembuat produk kepada konsumen akan keselamatan dan kenyamanan pemakai produk tersebut. Kemudian harga dan volume. Nah, harga dihubungkan dengan jumlah produk yang akan dibuat. Untuk produk yang akan dibuat berdasarkan pesanan, biasanya harga jualnya akan berbeda dengan produk yang dibuat untuk dipasarkan kepada konsumen yang luas. Nah, kemudian ada prototipe. Prototipe merupakan model produk yang pertama yang akan dibuat. Prototipe ini memperlihatkan bentuk serta fungsi yang sebenarnya, sehingga sebelum perusahaan memproduksi, maka prototipe diusahakan untuk dibuat terlebih dahulu. Nah, alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa.
Nah, diagram alur proses produksi atau production flow chart diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Ya. Prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi sebaiknya meliputi pengetahuan diantaranya yang pertama, kerusakan dan mutu produk. Seperti telah dijelaskan bahwa suatu barang atau jasa dibuat melalui suatu proses. Proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. Kemudian yang kedua, mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Kiat utama dari pencegahan kerusakan suatu produk sebenarnya sangat sederhana saja, yakni kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. Kemudian kendali mutu terpadu. Setelah itu jenis-jenis pengawasan mutu produk. Yang pertama ada pemantauan mutu bahan-bahan, yang kedua pemantauan proses produksi, yang ketiga pemantauan produk jadi, yang keempat pemantauan pengepakan. Nah, itu adalah sedikit materi dari alur proses produk desain atau desain produk prototipe barang atau jasa. Nah, silakan kalau Anda belum paham, boleh browsing-browsing di internet, boleh cari-cari sumber baru, atau boleh langsung bertanya pada guru bersangkutan, yaitu kepada saya. Nah, terima kasih sudah melakukan pembelajaran secara daring. Tetap jaga kesehatan di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.